Haleluya. Praise the Lord. Thank you. Pelayan Tuhan semua. Thank you. Rosis ya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Saudara, ada perkataan Tuhan yang kemarin semalam saya tulis sendiri aja buat saya gitu. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Daud berseru di dalam Mazmur, ketika orang-orang berkata kepadaku, mari ke rumah Tuhan, aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika orang-orang berkata padaku, mari ke rumah Tuhan. Artinya dia sedang dalam perjalanan mau ke rumah Tuhan, dia sudah bersuka cita. Saya berharap Anda sudah berada di rumah Tuhan bersama-sama. Karena di mana tempat kita berkumpul, kita meninggikan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Ketika Daud dikatakan orang-orang berkata kepada dia, mari ke rumah Tuhan, dia teringat ada kemah tempat di mana dia berkumpul bersama-sama dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan stafnya, dengan jenderalnya, dengan siapapun, mereka memuliakan Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Di tempat sini saya berharap bahkan saudara dalam perjalanan sudah bersuka cita datang ke rumah Tuhan. Amin. Hari ini saya bersyukur kita percaya bahwa roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita juga bersyukur pertama-tama saya berterima kasih untuk Pastor Petrus Hadi dengan ibu, dengan keluarga. Ini kawan lama yang sekian tahun lalu datang dan beliau adalah gembala yang menggembalakan di gereja JKI Shekinah Glory yang berada di Tumenggung. Ya. Nah, bagi saudara yang tahu Tumenggung itu di Jawa Tengah dan itu dikenal sebagai kota tembakau katanya ya. Haleluya. Tapi di tempat situ puji Tuhan, gereja Tuhan JKI Shekinah Glory sudah menjadi berkat buat kota itu. Terakhir saya dengarkan 2000 ya Pak ya di sana. Dan setelah COVID pun tambah banyak. By the grace of God ya. Karena COVID tidak bisa menahan karya Tuhan. Amin. Nah, saudara kita bersyukur dan beberapa 2 bulan sebelumnya Pastor Hadi telepon dari Indonesia, dari Tumenggung, kasih tahu akan hadir dan tanya, saya juga ingin ibadah. Dan bila ada kesempatan tidak ada pembicara, saya juga bersedia untuk melayani Tuhan. Thank you Pak. Ya, untuk kerinduannya di rumah Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk Pak Yopi dengan keluarga ya. Dengan tim dari Bandung, boleh berdiri juga tim Bandung. Ya, sobat tim Bandung. Thank you, ini juga jalan-jalan dari Bandung dan selalu datang ke rumah Tuhan, mengambil waktu untuk beribadah. Thank you ya. Kirain datang untuk ikut wisuda. Enggak ya? Ya. Oke, soalnya pada terima ijazahnya kan pada waktu Covid belum ada perayaan ini ya, wisuda ya. Kirain datang untuk wisuda karena bulannya pas nih kan, bulan wisuda ya. Ya rupanya datang juga untuk bisa liburan bersama-sama dan mencari Tuhan. Dan saya bersyukur juga semua rekan-rekan yang berada di sini, kita datang untuk mencari Tuhan. Ya, kita datang bersuka cita ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan. Dan juga semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, Anda juga beribadah dan kiranya sukacita damai sejahtera dari Tuhan menjamah di tempat rekan-rekan juga berada di rumah Anda atau mungkin di dalam mobil, Anda dalam tugas, dalam pekerjaan. Hadirat Tuhan kiranya boleh menjamah rekan-rekan juga yang berada di live streaming ya. Dan hari ini buka hati kita untuk menerima pelayanan firman dari hambanya. Dan saya berterima kasih untuk Pastor Hadi yang selalu dengan keluarga cinta Tuhan bersama anak-anak. Dengan setia melayani Tuhan dan kemanapun pergi. Ini modelnya sama kami. Saya dan istri kalau kemanapun pergi hari Minggu rasanya kalau nggak ada di rumah Tuhan ada yang gatel.
Pasti cari rumah Tuhan, pasti ingin beribadah. Tidak harus melayani. Kita just pengen enjoy bersama-sama di dalam keluarga Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan di gerejanya. Ya. Jadi welcome untuk Pastor Hadi bersama keluarga. Bisa stand up dulu sebentar semua dengan teman juga. Saya terima kasih juga untuk mengantar sini ya. Thank you ya. Haleluya. Dan ini waza-waza kesini saudara, karena besok pagi beliau harus sudah berangkat ya. Jadi tidak mau miss bersama keluarga, beribadah dulu dan besok pagi akan terbang. Jadi pagi-pagi sudah harus ada di Narita saudara ya. Kita bersyukur dan hari ini buka hati kita untuk menerima pelayanan dari hambanya dan menerima pengurapan apapun yang Tuhan bicarakan ke dalam roh Anda, tangkap itu dan berjalan dalam iman di dalam anugerah Tuhan. Amin. Saya welcome Pak. Mari Pak Adi, Pastor Adi. Ya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Ya. Selamat Pak. Terima kasih luar biasa untuk Pak Pastor Caleb yang selalu welcome untuk saya. Juga untuk semua Bapak Ibu. Sekian tahun yang lalu saya pernah melayani di tempat ini. Dan saya melihat Pak Caleb makin berapi-api. Kami sedang liburan, ya. 4 hari lalu kami di Sapporo. Saya sangat mencintai udara dingin. Ya, salju itu enak karena di kota kami nggak ada. Saljunya ada cuma di dalam kulkas. Bulan lalu di Israel, di Hermon, pas saljunya nggak datang. Saya pulang berapa hari saljunya baru turun. Jadi ketemunya di Hokkaido kemarin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit ya, kita mau belajar tentang apa itu berkat Abraham. Ya, tolong bisa ditampilkan. Next. Dalam Galatia 3, Alkitab mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa itu berkat Abraham? Next slide, Kejadian 12. Aku akan membuat engkau, Tuhan berkata, 1, menjadi bangsa yang besar, 2, memberkati engkau, 3, membuat namamu masyhur, dan yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Ada 4 hal yang Tuhan janjikan kepada Abraham, supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Bahkan Alkitab berkata Yesus telah membuat ini, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Nah, bukti berkat Abraham adalah Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, Abraham itu sudah tua, tapi dia gak sakit-sakitan. Jadi saya melihat lengkap. Kerohanian Abraham itu diberkati, dia cinta Tuhan. Kejiwaannya sehat, keluarganya harmonis karena istrinya menyebut dia Tuan. Dan kesehatannya luar biasa. Abraham sampai mati loh, dia tidak sakit-sakitan. Ekonominya, keuangannya ajaib. Saudara, sebetulnya Tuhan pengen gereja Tuhan tuh mengalami itu. Bagaimana umat Tuhan mengalami roh kita yang menyala-nyala. Tadi dikatakan memang sudah setiap kami family time, selalu saya rindu pokoknya minggu saya bisa jadi berkat. Saya bersyukur kita sudah pelayanan lebih dari 60 negara, sehingga banyak teman di banyak negara. Sehingga saya masih mudah kontak dengan siapapun karena kita ini berteman. Salah satu sahabat saya adalah Pak Caleb ini.
Dulu waktu kesini, beliau sudah, saya nanya-nanya mobil saudara, dia nunjukin mobil ini. Akhirnya saya beli mobil Nissan Elgrand. Itu tahun 2009, sebelum Velfire waktu itu. Kita jalan-jalan saudara, lihat sepatu segala macam. Pak Kaleb ini luar biasa. Jadi bukan cuma teman di gereja, tapi pergi-pergi bersama-sama. Saudara, Tuhan itu pengen kita tuh ngalami semuanya. Bagaimana rohani kita tuh sampai puncak. Keluarga kita harmonis. Saya tuh senang sekali kalau bisa family time keluarga pergi bareng. Karena papa mama saya itu cerai waktu saya kelas 6 SD. Jadi saya menghargai apa itu family time. Dan kesehatan itu perlu. Ya, saya bersyukur melalui COVID kemarin saudara. Jemaat di tempat kami ya kalau di cabang semua jumlahnya kira 2000. Itu yang kena COVID itu 300 lebih. Itu yang berat ya Delta, paling banyak Delta. Yang meninggal 2. Dari 300 yang kena meninggal cuma 2. Kalau Bapak Ibu tanya obatnya apa mungkin kaget. Obatnya sangat murah. Dan itu ajaib. Sampai sekarang kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ya. Dan buat kami kesehatan itu penting. Selama kita sehat kita bisa jadi berkat. Kita bisa pergi kemanapun. Kita bisa pergi untuk melayani dan jadi berkat. Dan keuangan saudara bukan kita untuk memperkaya diri. Saya senang sekali tadi di depan melihat ada untuk donasi untuk Turki. Saudara kita kaya itu untuk kita menolong banyak orang. Nanti saya akan tunjukkan klipnya. Selama COVID kemarin kami menghentikan pembangunan saudara. Uang itu kami alokasikan untuk menolong banyak orang. Dan betul saudara, ada orang-orang yang diselamatkan walaupun tidak mereka ke gereja, tapi mereka percaya Tuhan. Sehingga kami berkala untuk datang ke desa-desa mereka. Sebelum COVID sulit sekali mereka ditemui. Aliran-aliran keras sulit sekali untuk dijumpai. Tapi pada masa COVID kami bisa masuk ke pintu-pintu yang tertutup. Ya itulah berkat Abraham. Jadi kita diberkati, rohnya, jiwa kita sehat, keluarga harmonis, tubuh disembuhkan dan ekonomi diberkati. Nah ini yang dijanjikan Tuhan. Next, Kisah Rasul 3:21. Alkitab berkata Kristus itu harus tinggal di sorga. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Saudara, orang tanya, kapan sih Tuhan datang? Jawabnya ini. Roh Kudus sekarang sedang kerja ekstra keras supaya umat Tuhan itu dipulihkan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, sebetulnya tujuan utama bukan untuk kita. Ada orang tanya, COVID ini dari Tuhan atau dari setan? Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Kalau Anda belajar tentang Abraham, ya, yang ingin kematian Sodom dan Gomora itu bukan Tuhan. Tapi setan yang menuntut kematian karena dosa mereka sebegitu rupa. Bahkan Tuhan menunggu ada orang yang bernama Abraham melobi hati Tuhan. Dari situ sebetulnya Tuhan ngomong, kalau ada 10 orang benar, aku bisa menggagalkan. Jadi bukan Tuhan yang mengendaki kematian. Tapi dunia dengan segala kejahatannya membuat Tuhan izinkan semua itu terjadi. Nah, yang penting Bapak Ibu, kita sekarang fokus bagaimana Tuhan akan pulihkan kita. Caranya seperti tadi, next. Saudara harus ingat bahwa Tuhan ingin membuat kita menjadi bangsa yang besar. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau. Tadi katakan 4 ya. Next, saya akan percepat supaya nanti yang terakhir saya menjelaskan. Memberkati engkau. Ia akan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Ketiga, membuat namamu masyhur. Sudah perhatikan ada 3. Karena itu saudara pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik. Hidup kita dulu terkenal tidak baik. Tapi setelah di dalam Tuhan,
hidup kita terkenal baik. Saya bilang tadi ya, kita bersyukur banyak teman dimanapun. Kemarin di Israel juga saya ketemu pendeta mesianik ya, orang Israel yang Kristen yang punya pelayanan sehingga kami bisa ketemu, bisa pergi bareng, melayani bareng. Terus next saya langsung ke gambar setelah ini yang menjadi berkat. Ini yang penting saudara. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangan dengan perhatian kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, bagaimana kita tuh menyebarkan keharuman dengan kita menjadi berkat. Nah, saya akan tunjukkan slide selanjutnya. Ini satu prinsip yang seringkali orang Kristen tidak menikmati. Ya, setelah ini, saudara, ini sebuah gambaran yang memudahkan. Bapak Ibu sekarang ada di mana? Ya, Tuhan kan berkata bahwa aku akan membuat engkau satu jadi bangsa besar, kedua memberkati engkau, ketiga membuat kamu masyhur, dan yang keempat menjadi berkat. Saudara, kita seringkali kita berhenti di P, padahal ini sebuah persinggahan. Atau kita menjadi sebuah pergumulan di tempat yang sebelumnya sebetulnya bukan tujuan akhir. Atau kita seringkali parkir. Ini kita punya visi, mata saudara. Mata Abraham, hati Abraham, itu tujuannya sebetulnya keempat saudara. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tuh saya kasih ada apa ya, kalau orang membidik ya, ada baik, berkenan, sempurna. Membidik itu yang paling sulit itu yang paling kecil saudara. Ini saya enggak khotbahkan ini, tapi saya mau khotbahkan empat hal ini aja. Seringkali kita enggak sadar saudara, kita menjadi bangsa yang besar. Kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, selesai. Kita enggak sadar, kita parkir, pokoknya jadi Kristen. Oh, saya sudah jadi anak Tuhan, cukup. Kadang-kadang kita pergumulannya bagaimana saya diberkati. Kan Tuhan berkata aku memberkati engkau. Kenapa saya belum diberkati? Kenapa keuangan saya belum? Saudara, sebetulnya kita nggak boleh parkir. Atau nama kita masyhur. Ya. Saya dulu hidupnya nggak karuan. Tadi saya bilang papa mama saya hancur. Tapi setelah saya dalam Tuhan dan saya jadi berkat. Ini barusan sahabat saya meninggal, namanya Paul Wenas, itu dulu di Belanda 1985 saudara. Kita buat KKR besar. KKR pertama kali orang Indonesia, malam sejuta kasih. Itu seluruh Belanda saudara. Dan yang datang salah satu yang luar biasa adalah ketua RMS, Republik Maluku Selatan. Saya undang teman saya Chris Manusama waktu itu untuk datang kesaksian main gitar. Karena saya bilang, Chris kamu harus ikut. Kenapa? Karena ketua RMS adalah Manusama. Saya bilang pas banget. Saudara, pada waktu Chris Manusama kesaksian, orang ini sudah dijamah. Pada waktu saya kesaksian bagaimana saya mengampuni ayah saya. Orang ini dijamah saudara. Dia teriak, dia minta didoakan. Dan saya tidak sadar saudara. Peristiwa itu dilaporkan ke pendeta Johan Masbach. Kalau Anda tahu di Belanda terkenal, ada pendeta Johan Masbach. Pendeta Johan Masbach cerita ke Billy Graham. Dan saya dapat surat penghargaan dari Billy Graham. Dia mengatakan bahwa kamu anak muda Indonesia yang berani membuat KKR besar dan membuat RMS bertobat. Saudara, saya tidak menyadari kalau nama saya jadi masyhur. Dari peristiwa Belanda itu, saya mulai sering diundang pelayanan kemana-mana. Dan akhirnya saya bilang tadi ke keliling dunia, diundang ke banyak tempat, sampai ke Rusia, ke Afrika, ke China. Kami pernah ditangkap saudara, hampir masuk penjara. Ya, itu semua peristiwa yang indah bersama Tuhan. Tetapi saudara, kenapa kita tidak mengalami tiga perkara ini?
Karena sebetulnya yang Tuhan mau hati saudara dan saya ada di sini. Bagaimana kita fokus jadi berkat. Bukan fokus ingin diberkati. Bukan fokus untuk namamu masyhur. Bukan fokus menjadi bangsa yang besar. Tapi fokusnya harus ke sini. Bagaimana menjadi berkat. Saya mau beri contoh ya. Seandainya saya ini dari Semarang. Saudaranya orang Indonesia tahu. Semarang ini Jakarta. Kalau dari Semarang saya akan melewati Tegal, Cirebon, Cikampek, Jakarta. Saudara kalau dari Semarang ada godaan buat saya. Saya ini aslinya Tegal saudara. Kalau mampir di Tegal saya ketemu sate kambing paling enak sedunia. Saya bisa parkir saudara. Saya bisa sekian lama di Tegal. Padahal tujuan saya Jakarta. Nah saudara jangan sampai hati saudara tuh nyantol di sini. Saya juga bisa parkir di tempat yang kedua. Ini tempat kelahiran istri saya di Cirebon. Di Cirebon saya suka banget ada gado-gado paling enak sedunia juga saudara. Dan tahu gejrot. Kalau Bapak Ibu orang Indonesia pasti pernah dengar tahu gejrot. Saudara saya nggak boleh parkir di sini. Kalau saya bergumulnya di sini saya masih jauh. Tapi coba lihat ya. Kalau saya nyampe ke Jakarta. Saya ngelewatin Cikampek nggak? Ngelewatin Cirebon enggak? Ngelewatin Tegal enggak? Ngerti maksud saya saudara? Kalau hati saya fokusnya ke Jakarta, ini otomatis akan saya lewati saudara. Tidak usah saya gumulkan. Saya bisa berhenti sebentar, saya bisa nikmati makanan sebentar, saya bisa kuliner. Kemarin saya pelayanan bukan di Cikampek. Ada anak buah saya, dia buka gereja dulu sangat tidak mampu, sekarang jadi pendeta di Karawang. Saya pelayan tempat dia dan diajak makan di Cikampek, wah enak. Saudara kalau saya ngomong makanan saya suka sekali lah. Ini selama kemarin di Sapporo juga, waduh saya baru tahu saudara. Anak saya tuh sudah searching dulu tempat-tempat yang paling enak. Tapi ternyata yang paling enak yang antri puluhan Bapak Ibu. Jadi saya nunggu laparnya hilang baru buka. Ya sudah terpaksa pindah tempat. Ini ada teman Cindy juga saya bilang, Sin cari makan yang jangan antri lah Sin. Saya bilang gitu. Saya suka kuliner. Saudara suka kuliner. Tapi jangan berhenti. Tujuan kita adalah jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara jadi berkat, otomatis saudara akan menikmati bangsa yang besar. Tuhan akan membawa pengalaman kita diberkati. Dan Tuhan akan membuat nama kita masyhur. Yang percaya, katakan. Nah ini tidak boleh tidak. Fokus harus jadi berkat, harus jadi berkat. Ya. Nah, saya mau beri contoh saudara. Kemarin pada waktu pandemi, Tuhan izinkan ya di Indonesia, seluruh dunia. Dan pas kami lagi membangun saudara. Ada tempat ibadah kebaktian khusus, tempat multimedia, studio, dan sebagainya. Saya berhentikan saudara. Alokasikan uang itu untuk menolong banyak orang miskin. Awalnya tuh gak enak saudara. Tetapi saya melihat ini sebuah kesempatan di mana saya bisa jadi berkat. Saudara saya diberkati dari seorang hamba Tuhan datang ke tempat saya. Dia bilang, siapa di antara Anda yang sembuh dari COVID? Yang angkat tangan banyak banget. Kan gak semua orang sembuh saudara. Banyak ya kalau 300 orang bisa 100 orang meninggal. Ini cuma 2. Yang satu karena ketidakketahuan. Dia masuk rumah sakit. Yang satu udah tua 78 tahun. Saya sendiri kena. Saya punya teman baik. David Cakra
Wicaksana di Bandung. Dulu waktu di penjara saya nginjilin dia, saudara. Namanya Koh Ching Sien. Dia meninggal, pendeta. Saya bersyukur kami semua sehat. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, dia bilang, siapa di antara kalian yang sehat? Angkat tangan sembuh. Kok cuman angkat tangan sembuh? Ayo jadi berkat. Saudara, saya ingat ada sahabat saya namanya almarhum Alex Abraham. Pada waktu ke Temanggung ke tempat saya, beliau tuh cerita. Pada zaman G30 SPKI, orang tidak boleh bersentuhan dengan PKI. Tapi beliau berani melakukan sebuah prinsip jadi berkat. Orang-orang yang di DPO PKI dikumpulin sudah, dia injilin. Luar biasa. Padahal orang yang bersentuhan dengan PKI bisa dianggap PKI. Dia kumpulin, dia khotbahin. Saudara, Pak Alex bilang sama saya, dia bilang, Pak Hadi tahu nggak? Orang-orang itulah adalah cikal bakal gereja terbesar di Indonesia, di Surabaya. Waduh, saya ingat banget saudara. Jadi saya waktu itu, saya dengan prokes, saya pakai semua alat, saya datang ke desa. Saya nggak cuma nyuruh jemaat, saya pergi. Kami datang bawa sembako, kami datang bawa obat-obatan, dan kami bisa mendoakan mereka. Nah, salah satu yang menarik, ada istri saya dan anak saya datang di sebuah desa, ada gambarnya, next. Saudara, ini orang kena tumor di langit-langit. Ya. Pada waktu istri saya dan Vincent datang mendoakan orang ini di sebuah desa yang tidak ada satupun Kristen. Tidak ada satupun Kristen. Pada waktu itu istri saya menghubungi saya, dia bilang, Tuhan bilang, maukah engkau bawa anak ini ke rumah sakit? Sebetulnya kan doakan lebih enak toh. Tapi kadang-kadang saudara, Tuhan ingin kita tuh menjadi berkat, bukan cuma berdoakan. Mau gak rela keluar duit gak? Dan kami cerita singkat bawa ke rumah sakit Semarang saudara. Begitu sembuh, dia hanya ulang tahun ya, ini sudah sembuh, minta cuma dikasih topi ini. Saudara, sekeluarga, bukan cuma sekeluarga. Setiap orang kami ke desa itu, lebih dari Pak Jokowi sudah. Bisa ngerti? Mereka berkata, ini penolong kami. Kita jawab, penolong kami bukan gereja. Penolongmu bukan gereja, tapi Tuhan Yesus. Jadi pada waktu kami jadi berkat, kami melihat pertolongan Tuhan ajaib. Maka dari itu saudara, rubah pandangan hati. Jangan mengejar berkat. Jangan mengejar namamu masyhur, tapi kejarlah bagaimana saya jadi berkat. Bisa tolong tampilkan klipnya, ini salah satu bagian yang kami lakukan, semua jemaat terlibat. Dan ini kesempatan yang luar biasa, membuat kami mengalami kebaikan Tuhan. Ya pas ini 3:30. Beberapa menit saya selesai, saya serahkan kepada Pak Pastor Caleb. Sejak itu saudara, sebelum ditampilkan, saya cerita tadi pada waktu kami ke desa-desa. Dulu kami ke desa-desa yang cukup keras, menawarkan pasar murah ditolak saudara. Menawarkan pengobatan gratis ditolak. Tapi pada saat pandemi kemarin, kami datang sudah mereka buka pintu. Itu aliran keras loh. Itu ayam sudah di tetangga. Pindah ke tempat tetangga lain.
Tetangganya marah saudara, dianggapnya ayam ini kena COVID. Jadi betul-betul saat itu saudara, semua orang tahulah di Indonesia mengerikan. Tapi kami bisa datang ke mereka, kami bisa menyentuh mereka, kami bisa berbagi cerita. Sampai hari ini, orang-orang kami datang berkala. Bukan terus memberi beras, ya beras dan itu banyak kita kasih, tapi membangun hubungan itu yang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat klipnya sebentar, lampunya kurangin, supaya Bapak Ibu tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita punya kesempatan hidup jadi berkat. Belum selesai sudah, berhenti. Uangnya kami alokasikan. I keep fighting voices in my mind that say I'm not Jadi kelas-kelas enough. menjadi tempat beras, kelas-kelas menjadi tempat minyak. Every single lie that tells me I will never measure up. Mie, kecap dan lain sebagainya. Am I more than just the sum of every high and every low? Di tempat gedung serbaguna, tempat olahraga, tempat ini semua Remind me once again just who I am, because I need to shift know. terus bergantian. Berapa jam pulang, berapa jam orang datang. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I'm falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. Selesai di Bulinda. In you I find my worth, in you I find my identity. Kami melewati sungai-sungai. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. Puluhan ribu orang Bapak Ibu. Bukan 9.000, puluhan ribu orang yang kami datangi untuk berjumpa dengan mereka. Jadi gereja cabang kami banyak dan mereka datang. Saya minta Bu Linda berdoa. Cerita sedikit. Itu Linda dari sana. Usaha 3:30 lebih. Yuk kita mau berdoa. Kihara lapashididi. Kihara patatatata sikiara lapasyan. Kihara papapapatata sikara lamashidi. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini. Engkau ada dalam hidup kami.
Seperti yang kami nyanyikan, Engkau besar dan sangat besar dalam hidup kami. Roh-Mu terbesar ada di dalam setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi sesuatu hidup yang diberkati dan menjadi besar, tetapi kami lebih dari itu Tuhan. Kami menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa supaya banyak Tuhan di Jepang ini Tuhan, di Tokyo Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bawa Tuhan, bawa seluruh bangsa, seluruh orang-orang datang kepadamu Tuhan. Datang seperti yang Pastor Caleb katakan. Mari datang ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib di rumah Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Ada hal yang lebih hebat lagi. Dan Tuhan mau nyatakan terus dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan buat kami jadi berkat. Jadi berkat Tuhan. Hikapapashididi. Mari terang-Mu bersinar Tuhan di tengah kegelapan. Hari ini juga hamba berdoa Tuhan. Kami berdoa turun urapan Tuhan. Turun Tuhan kuasa pemulihan. Kuasa keajaiban-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Terang Tuhan bersinar. Orang bisa berkata di depan suram dan kegelapan, masa depan yang suram dan segala hal apapun. Tapi kami mau berkata Tuhan, terang-Mu bersinar Tuhan di tengah kegelapan. Hidup kami semakin bersinar. Roh kami semakin bersinar. Roh kami semakin kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Yesus dinyatakan dalam hidup kami. Justru di tengah kegelapan, justru di tengah hal kesesakan dan hal-hal yang tidak memungkinkan. Justru Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Kalau semuanya aman, semuanya baik, tidak mungkin. Gak akan kelihatan Tuhan. Tapi kami percaya ini waktunya. Anak-anak-Mu Tuhan muncul menjadi berkat. Bersinar kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat ini Tuhan, menjadi jemaat yang berakar, jemaat yang kuat, bertumbuh di dalam Kristus, berbuah, berdampak, menjadi berkat, mengalami kemuliaan dan kemenangan Kristus di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan anugerah Tuhan bekerja atas gereja ini. Berkati hamba-Mu Pastor Caleb dan keluarga besar yang melayani tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you Lord, yes. Thank you Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Thank you Pastor Adi. Thank you Pastor Linda. Untuk doanya juga. Saudara, kiranya kita boleh menangkap satu pengurapan, satu anugerah Tuhan, suatu pewahyuan. Karena pesan ini kalau saudara perhatikan sudah kita dengar beberapa kali nih, ya. Di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun tetap menjadi berkat. Ini sudah keberapa yang hari ini kita dengar lagi. Bahwa di tengah-tengah keadaan sulit itu fokusnya bukan diri sendiri, fokusnya bukan menyalahi Tuhan atau sekelilingnya, tetapi fokusnya supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan, tetap menjadi berkat. Sejak setahun yang lalu kita dengar untuk terus menjadi berkat, ya, termasuk hal yang macam-macam, ya, termasuk dari keuangan juga. Saya ingin mengingatkan jemaat, apapun, sekecil apapun kiranya fokus kita jadi berkat. Betul itu saudara. Anda datang senyum itu adalah satu berkat juga buat orang lain. Karena dunia ini banyak yang menangis. Anda datang dengan senyum. Anda datang dengan keramahan. Bulan ini kita diberikan tema Road to Generosity. Perjalanan menuju menjadi murah hati, dermawan. Bukan cuma sekedar keuangan, dalam senyum, dalam waktu Anda bisa membantu, menolong, volunteer. Sangat satu anugerah menjadi berkat. Karena Tuhan mau
karakter itu ada di dalam kita. Dia datang untuk menjadi berkat buat kita. Haleluya. Saudara, kita bersyukur boleh melihat gereja yang menjadi berkat dan melihat hasilnya. Terkadang waktu kita menjadi berkat di dunia ini mungkin kita tidak bisa lihat. Tetapi percaya, apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Jadi saudara teruskan fokus tadi seperti Pastor Hadi bilang, targetnya yang keempat yaitu jadi berkat. Jangan sekedar mengejar berkat, jangan sekedar terkenal. Haleluya, kita bersyukur kalau Anda menjadi YouTuber, punya subscriber ratusan ribu, yang melihat YouTube Anda 10-20 juta, bersyukur. Tetapi pakai platform itu, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Jadi berkat. Jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Saudara, nanti saya serahkan kepada sister kita Lucy. Kita hari ini ada 2 persembahan. Persembahan untuk gereja, persembahan umum, juga untuk persembahan donasi kepada untuk korban di Turki. Bagi Anda yang ingin memberi, hari ini masih ada kesempatan. Kita umumkan minggu lalu dan minggu sekarang, karena besok pastor akan kirim. Ya, jadi kita memang tidak bisa membantu seluruh dunia, tetapi apa yang Tuhan gerakan Anda bisa bantu. Nanti di belakang itu atau nanti di depan setelah itu Anda bisa memberikan. Ya, besok pagi atau siangnya pastor akan kirim untuk bantuan Turki ini. Jadi kesempatan untuk melalui World Harvest membantu Turki kita lakukan sampai hari ini. Besoknya pastor akan kirim ya. Haleluya. Kita bersyukur untuk panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Menjadi berkat. Dan saya percaya saudara dan saya rindu untuk kita jadi berkat. Nanti Lucy akan memimpin menjadi berkat melalui doa, menjadi berkat melalui senyum Anda, menjadi berkat melalui kebaikan yang Anda berikan kepada sekeliling, tetangga, orang Jepang juga. Jangan malu untuk menabur kebaikan. Ya. Walaupun orang Jepang kaku, saya butuh 1 tahun, hampir 2 tahun tetangga saya senyum. Ya, setiap kali dia lewat, pokoknya saya bilang ohayo gozaimasu, selamat pagi, dan pasti selalu ohayo gozaimasu. Kayaknya sama orang asing 2 tahun. Setelah 2 tahun enggak tahu gimana dia ngangkat tangan, ohayo gozaimasu. Ya, jadi rata-rata tetangga saya sekarang kalau konnichiwa, ohayo pasti tangannya diangkat. Karena pastor selalu salam dia pakai angkat begini ya. Nah, jadi sometimes terkadang perlu waktu, tetapi kebaikan kita lakukan bukan cari nama, tetapi memuliakan Tuhan. Tuhan akan lihat. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you untuk boleh membuka hati kita hari ini mendengarkan dan menerima pewahyuan dari Tuhan, juga seluruh rekan-rekan yang berada di live streaming. Ya. Saya serahkan kepada sister kita.